Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Allah Bapa di sorga oleh karena kita dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat, kuat, dan saya percaya kita semua diberkati. Teristimewa dan secara khusus kita boleh jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Di dalamnya seperti biasa kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita yang akan kita jalani hari ini. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setiamu senantiasa kami kecap dan kami alami. Berkati kami semua Tuhan, jaga pelihara kami, dan kami akan membaca firman-Mu saat ini. Kuasailah hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu bersama dengan kami, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Bersabda dan berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dalam sapaan pagi ini, 2 Korintus pasal 4, ayat 16 sampai dengan 18. Kita baca bersama-sama, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Mari kita mulai. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan pelayanannya, Rasul Paulus bersama dengan orang-orang yang menyertainya, tidak jarang mereka harus diperhadapkan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai pergumulan, halangan, rintangan, dan terkadang dalam mereka menghadapi berbagai halangan dan rintangan itu membawa dampak bagi kehidupan mereka, membawa dampak bagi tubuh mereka. Itu sebabnya dia katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Nah ini dia. Itu membawa dampak dalam kehidupan mereka. Apa dampaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah penderitaan, kesengsaraan, pergumulan. Itu menjadi bagian dalam seluruh perjalanan kehidupan pelayanan Rasul Paulus bersama orang-orang yang memberitakan Injil bersama dia. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekalipun ada penderitaan dan pergumulan, karena memang kalau kita bicara tentang penderitaan dan pergumulan, sekali lagi seringkali sudah diberitakan lewat sapaan pagi ini, selagi nafas masih melekat di dalam tubuh ini, selagi kita masih menjalani seluruh aktivitas hidup kita hari lepas hari, maka pergumulan dan persoalan itu tetap akan senantiasa hadir dalam hidup kita. Tetapi soalnya sekali lagi bukan soal pergumulan dan persoalan itu, tetapi soalnya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya merespon setiap pergumulan yang hadir dalam hidup kita. Itu dia yang paling penting dalam hidup ini. Karena kalau katakan mau menghilangkan pergumulan, persoalan, supaya kita hidup di dalam dunia ini lalu kemudian tidak punya masalah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu tidak mungkin. Realitas dunia saat ini memang memperhadapkan kita seperti itu, suka ataupun tidak suka. Oleh sebab itu soal kita bukan ada pergumulan atau tidak ada pergumulan. Tetapi yang harus kita bangun di dalam diri kita adalah bagaimana kita merespon setiap pergumulan dan persoalan itu. Dan orang percaya meresponnya di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Orang beriman meresponnya di dalam keyakinan bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bersama kita, Tuhan menyertai kita. Apapun pergumulan dan persoalan itu pasti kita dimampukan untuk menghadapinya. Nah, ini yang hidup di dalam diri Rasul Paulus. Itu sebabnya dia katakan, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Ayat 17 misalnya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini respon Rasul Paulus
di dalam ia menghadapi pergumulan dan persoalan yang hadir di tengah perjalanan pelayanannya, di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang melekat di dalam hidupnya, dalam ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu penolakan-penolakan kepada para murid Tuhan Yesus, penolakan-penolakan kepada mereka yang memberitakan Injil Tuhan, Injil Kerajaan Allah, memberitakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Juru Selamat. Penolakan-penolakan itu berlangsung pada masa itu, dan bukan saja pada masa itu. Sampai hari ini pun penolakan-penolakan itu masih terjadi. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, soal kita bukan soal persoalan pergumulan, halangan, rintangan, penolakan-penolakan itu bukan soal itu. Karena itu tetap akan ada. Bagaimana kita meresponnya? Dan Rasul Paulus meresponnya, katakan sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun dia percaya manusia batinia kami dibaharui dari hari lepas hari. Sekalipun ada penderitaan dalam hidupnya, tetapi Rasul Paulus melihat bahwa penderitaan itu mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya Paulus memahami penderitaan-penderitaan ini hanya sementara. Penderitaan yang ia alami di dalam ia memberitakan Injil Kerajaan Allah itu pada akhirnya mengerjakan satu janji pengharapan kehidupan yang kekal, kehidupan yang jauh melebihi segala sesuatu yang ia jalani hari ini. Oleh sebab itu Paulus mau katakan ia tidak menyesal harus menderita hari ini oleh karena ia memberitakan Injil, oleh karena penolakan, oleh karena penganiayaan yang harus ia alami, oleh karena pergumulan dan persoalan yang ia harus hadapi, oleh karena ia memberitakan Injil. Bukan itu. Dia tidak menyesal dengan semua itu. Karena dia meyakini bahwa semua hal yang ia alami hari ini akan terbayarkan di masa depan dalam kehidupan pengharapan, keselamatan yang kekal itu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu dia. Itu sebabnya dia dalam ayat 18 ia katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau hari ini engkau sebagai orang beriman dan engkau hidup dalam perilaku iman sebagai orang percaya, kemudian engkau mengimani Yesus Kristus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan saya percaya iman itu hidup di dalam dirimu. Lalu kemudian di dalam engkau berperilaku hari lepas hari mencerminkan sebagai pengikut Kristus yang penuh dengan kasih, mau mengampuni, yang peduli dengan orang lain, yang mau jujur, yang mau tulus bekerja, yang dengan sungguh-sungguh engkau jalani hidup ini mencerminkan kekristenan yang hidup di dalam dirimu, nilai-nilai Kristiani, ajaran-ajaran Kristus itu hadir di dalam seluruh perilaku hidupmu, perbuatan, perkataan, dan pikiranmu, lalu kemudian itu menjadi satu bagian daripada kesaksianmu, namun dalam perjalanan hidupmu engkau diperhadapkan dengan penderitaan oleh karena iman percayamu, oleh karena engkau hidup dalam ajaran-ajaran Kristus, dan engkau harus menderita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini mau diberitakan, engkau tidak perlu menyesal. Engkau tidak perlu sesali itu. Engkau tidak perlu takut dan engkau tidak perlu khawatir. Sekalipun mungkin engkau merasakan betapa beratnya pergumulan ini, betapa beratnya penderitaan ini, betapa luar biasa sulitnya berjalan di jalan Tuhan, begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, begitu banyak cobaan, begitu banyak halangan dan rintangan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau tidak perlu sesali. Karena apa? Sebagaimana apa yang Paulus katakan, bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, maka hal yang sama juga akan engkau alami, bahwa penderitaan-penderitaanmu yang hari ini engkau hadapi itu adalah penderitaan yang ringan, yang sesungguhnya sedang mengerjakan satu kehidupan di masa depan yang penuh harapan, yang penuh dengan kekekalan, yang penuh dalam pengharapan kepada Kristus Yesus. Engkau akan dibawa ke masa depan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera yang lebih baik dari hari-hari yang engkau jalani hari ini. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau hari ini engkau punya pergumulan juga dalam kehidupan rumah tanggamu, sebagai suami, sebagai istri, engkau punya pergumulan dalam kehidupan rumah tanggamu, engkau merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak benar, mengapa rumah tangga kami seperti ini, mengapa
ada pergumulan ini seolah-olah tidak pernah selesai dalam hidup kami. Mengapa penderitaan yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara tetap beriman teguh kepada Kristus Yesus. Tetapi yakini bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan tiba, pasti akan datang. Apa yang kau alami hari ini oleh karena iman percayamu, yakin dan percayalah berbagai penderitaan itu hanya penderitaan ringan. Dan semuanya akan berlalu. Oleh sebab itu, pegang erat tangan Kristus dalam doamu. Beri dirimu seutuhnya untuk dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Sebagai seorang suami, jadilah suami yang benar-benar beriman kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Engkau punya tugas tanggung jawab bukan saya sebagai seorang suami, tetapi sebagai seorang kepala keluarga, sebagai orang tua daripada anak-anakmu. Memang tidak mudah, memang ini bukan soal yang mudah untuk dijalani dalam berbagai tugas tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tanggamu. Tetapi satu hal engkau harus yakini dan engkau pegang. Engkau tidak berjalan sendiri, engkau tidak berjuang sendiri, engkau tidak melakukannya semuanya sendiri. Allah dalam sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita oleh tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan menganugerahkan hikmat dalam dirimu, memampukan engkau menemukan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang ada, di tengah berbagai halangan rintangan yang ada, di tengah berbagai penderitaan dan kesengsaraan yang hari ini harus engkau tanggung. Jangan pernah takut, jalani terus, yakin dan percaya Tuhan akan mentibakan engkau di masa depan yang penuh dengan kesuksesan, keberhasilan, sukacita, dan damai sejahtera. Demikian juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga. Pegang tangan Tuhan Yesus dalam doamu. Eratkan dan lekatkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Yakin dan percaya dalam pertolongan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menganugerahkan hikmatnya kepadamu, maka engkau pun akan diberikan kecerdasan dan pengetahuan, kebijaksanaan, dan pada akhirnya memampukan engkau menemukan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang ada dalam hidupmu. Yakin dan percaya sebagai orang tua jadilah contoh dan teladan bagi anak-anak. Maka anak-anakmu akan melihat betapa Tuhan hadir melalui kehidupan kedua orang tua mereka, dan mereka juga pun boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan dan pasti akan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari jalani hidup ini dengan satu keyakinan, dengan satu kesungguhan hati, meletakkan dan melekatkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita meyakini perjalanan kita itu akan ditibakan ke masa depan. Memang kita tidak melihat masa depan itu seperti apa. Rasul Paulus katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada esok hari, masa depan kita, tetapi juga pengharapan kita yang akan datang. Tetapi yang pasti, dalam iman percaya kita meyakini semua pasti baik-baik saja. Masa depan yang kekal itu dalam Kristus Yesus, keselamatan itu sudah dianugerahkan kepada kita dan akan sempurna kita alami di masa yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari jalani hidup ini dalam satu keyakinan, dalam satu semangat, bahwa perjalanan hidup kita bersama Tuhan akan membawa kita ke hari esok, ke masa depan, keluarga, anak-anak kita, rumah tangga kita, karir kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, akan membawa kita ke masa depan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Firman Tuhan ini juga ingin memberitakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang hari ini berkomitmen memberi diri dalam pelayanan gereja. Sebagai apapun engkau, hari ini engkau percayakan dirimu apakah sebagai pendeta, penatua, diaken, ataukah juga sebagai koster, pegawai kantor majelis jemaat, security, driver, cleaning service, apapun yang engkau ambil bagian, ataukah juga engkau yang melayani di unit-unit pelayanan kesehatan, ataukah juga di komisi-komisi pelayanan kategorial. Sekali lagi, dalam pelayanan itu pasti ada tantangan. Oleh sebab itu, sekalipun tantangan itu kadang-kadang membawa penderitaan dalam hidupmu, jangan pernah goyah. Tunaikan tugas pelayananmu. Firman Tuhan katakan, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman. Nah, itu dia. Tapi satu hal yang pasti, firman juga menjanjikan
engkau akan dikaruniakan mahkota kehidupan ketika engkau setia dalam iman percaya, dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, engkau jangan pernah khawatir, Tuhan yang akan memeliharamu, Tuhan juga yang akan menuntun dan memimpin engkau ke masa depan yang Ia sediakan bagi setiap orang yang mengandalkan dan bersandar kepadanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu Tuhan. Teguhkanlah firman yang dalam hati dan pikiran kami. Berkati Bapak Ibu saudara-saudara, opa oma, anak cucu. Sembuhkan mereka yang sakit dan lemah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berikan jalan keluar bagi mereka yang memiliki pergumulan. Jauhkan kami dari segala godaan, cobaan, mara bahaya, bahkan kuasa kegelapan. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.